Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang segar dan antusias untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh datang kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau buat di dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semata-mata karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan pemeliharaan dari Tuhan yang luar biasa itu Tuhan sungguh kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu. Kami bawa hati kami, pikiran kami Tuhan kami mau arahkan kepada Yesus. Tuhan Allah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tebus dosa kita, kalau Tuhan sudah angkat kita menjadi anak-Nya, semuanya itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Yes Tuhan, ini kami Tuhan sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan. Di atas pujian,
Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Tuhan, Kau disembah Tuhan. Oleh setiap makhluk yang bernafas Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Oleh segenap suku bangsa Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan satu-satunya nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang perkasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita mau sembah Dia lebih lagi, kita mau katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. dipuji dan diagungkan Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini mau memuji-muji Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap memberi yang terbaik, mari katakan. Ya boleh lihat kanan kirinya, ada sukacita enggak pagi hari ini? Saya percaya sukacita yang dari Tuhan melimpah. Mari kita mau gerakan seluruh anggota badan kita untuk memuji-muji Tuhan kita pagi hari ini. Amin. Angkatlah suaramu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Mari angkat suara kita untuk Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Kakimu menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Benarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Mari jemaat saja katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Sebab apa? Dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau bersorak lebih lagi untuk Tuhan pagi hari ini, sebab Dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Amin. Kita mau katakan, sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat hujan.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, Allah Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan telah membebaskan setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami dilayakkan untuk menghadap ke tahta-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk penebusan-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Beri Tuhan pagi hari ini Kau yang berfirman, berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Bila firman-Mu itu Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk. Iya, seberapa banyak setiap kita yang mengalami kasih Tuhan pagi hari ini? Boleh melambaikan tangan. Ada yang tidak merasakan kasih Tuhan? Iya, kalau kita berbicara tentang kasih, ini adalah satu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Kasih merupakan satu ungkapan yang tidak asing bagi setiap kita. Karena kita dikenal sebagai orang Kristen karena kasihnya. Betul? Kasih yang diberikan kepada setiap kita oleh Yesus Kristus sebagai landasan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang manfaat kasih itu tentu sangat banyak sekali keuntungannya ketika kita melakukan kasih. Satu contoh, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai dengan keempat, di situ ada satu kisah yang mungkin sangat luar biasa di mana kehidupan Timotius yang muda, yang masih belia lah kurang lebih seperti itu, tetapi mengalami satu kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus mengatakan di situ manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah satu ungkapan Paulus kepada Timotius pada waktu itu, di mana Paulus mengajari kepada Timotius bahwa kehidupan ini, kehidupan di dunia sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Kalau ini mungkin terjadi di zaman perjanjian baru, di generasinya Timotius, tentu ini juga terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita tahu kalau kita berbicara kasih, ini adalah satu kata yang sangat penting sekali buat setiap kita. Karena kasih ini akan menyelesaikan itu semua. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat situasi yang mengerikan. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tetapi ketika hidup di dalam kasih, orang itu tidak akan pernah mencintai dirinya sendiri. Dia akan melihat situasi yang ada di sekitarnya. Dia akan memperhatikan apa yang terjadi di lingkungannya, di dalam keluarganya, sehingga kasih itu dinyatakan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang sangat luar biasa sekali, bagaimana Tuhan mengajarkan kasih ini kepada setiap kita, di mana kasih memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar, sehingga dapat mengangkat kehancuran, kebobrokan, kebinasaan kepada pemulihan dan keselamatan. Sehingga di bulan ini kita akan belajar tentang kasih yang mengangkat diriku. Ini berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa diberikan kepada setiap kita.
Sehingga kebobrokan, kehancuran yang kita miliki, bahkan kebinasaan yang kita miliki pada waktu itu, Tuhan bereskan dengan kasih. Sehingga kita bisa berkata, kasih mengangkat diriku. Kasih mengangkat diri kita masing-masing. Ini adalah satu hal yang luar biasa saya pikir. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Dan sepanjang bulan ini, bulan April ini adalah awal bulan Bapak Ibu. Saya ingatkan ini adalah awal bulan. Dan kita tahu hari-hari kita lalui dengan begitu cepat. Iya kan? Bentar lagi Desember. Iya, begitu cepat. Makanya harus terus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Mulailah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Kita akan belajar satu kisah yang juga sangat luar biasa, di mana ada satu kisah ketika Yesus sehari sebelum ia ditangkap dan dia berada di Taman Getsemani. Kemudian dia diadili secara tidak adil oleh pengadilan agama Yahudi dan kemudian diserahkan kepada para pemuka agama pada waktu itu dan kemudian disiksa dan disalibkan. Ini adalah satu kisah yang kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Bapak Ibu, kita akan baca bergantian, ya. Saya harapkan semuanya senang membaca Alkitab, betul? Amin. Tapi bukan hanya di sini saja, di rumah juga. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan kelima, ini adalah terjemahan baru, jadi kitab baru. Di ayat yang pertama saya akan mulai. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang ada di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang dari teks ini adalah kisah yang terjadi sebelum hari Paskah. Dan Yesus di situ bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan. Dan orang sering menyebut sebagai perjamuan malam terakhir. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu adalah hari terakhir dari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ini adalah satu kisah mungkin kalau kita bayangkan, ini adalah kisah yang sangat menyedihkan. Terutama bagi Yesus secara manusia, secara pribadinya. Di mana dia harus meninggalkan ke-12 murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi dari ini semua kita bisa belajar bahwa ia begitu mengasihi kita dan begitu luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Satu hal yang boleh kita pahami di sini, kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, dikatakan bagian akhir dikatakan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya.
Nah, di dalam kalimat terakhir ini dijelaskan bahwa Yesus mengasihi sampai akhir. Jadi dia mengasihi setiap kita, tidak separuh-separuh Bapak Ibu. Tidak setengah-setengah. Dia mengasihi setiap kita sampai akhir. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Yesus begitu mengasihi setiap kita sampai akhir? Dan dari ini kita akan belajar. Ada beberapa poin yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Kasih Kristus adalah kasih sampai akhir. Yang pertama itu berbicara di dalam kasih, ia melayani sampai kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi kita dan mengakhiri dengan baik. Dan apa yang kita bisa lihat dari ayat itu? Bagaimana dia mengasihi kita sampai akhir. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Yesus melayani secara maksimal dan mengambil posisi sebagai seorang hamba yang menduduki tingkat terendah. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat ini dikatakan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dan kalau kita lihat sebelumnya, dia melepaskan jubahnya. Dia melepaskan apa yang menjadi kekuasaannya. Kurang lebih seperti itu. Dia menanggalkan jubahnya dan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Di mana dikatakan di sini kemudian dikatakan ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan membasuh muridnya. Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi, membasuh kaki ini adalah pekerjaan orang yang paling hina. Pekerjaan budak, pekerjaan orang, ya kalau orang sekarang mengatakan pembantu lah kurang lebih seperti itu. Tetapi pembantu sekarang enggak seperti itu Bapak Ibu ya kan. Pembantu sekarang nyantai, menikmati itu, kurang lebih seperti itu. Tetapi di zaman orang Yahudi pada waktu itu, tradisi Yahudi pada waktu itu, pembantu harus membasuh kaki para tamu-tamu. Itu yang terjadi. Hal ini dilakukan karena mereka mengalami orang-orang yang datang ke suatu tempat atau ke suatu rumah, mereka berjalan di padang pasir dan kakinya tentu sangat kotor dan berdebu. Sehingga seorang hamba ketika mereka akan masuk ke rumah tuannya harus membasuhnya. Dan inilah yang dilakukan Tuhan. Inilah yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Dia menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menyelesaikan menjadi hamba yang hina. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Kasih karunia yang begitu luar biasa yang diterima oleh murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara, Yesus dan murid-muridnya berbicara tentang Yesus secara pribadi, bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia adalah guru bagi mereka. Kalau dikatakan seperti itu, berarti Tuhan Yesus layak untuk dihormati, layak untuk ditinggikan. Itu yang perlu disadari. Tetapi di sini Yesus membasuh kaki mereka. Ia menunjukkan bahwa Yesus ingin melayani sampai akhir. Seberapa hebat pelayanan kita. Kadangkala kita sebagai pelayan berpikir kita akan melayani yang baik-baik saja atau yang langsung besar. Tetapi Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya harus melayani dalam titik yang terendah. Tetapi seringkali mungkin sekarang banyak juga pelayan maunya langsung di titik yang tertinggi.
Semuanya butuh proses, semuanya butuh usaha, perjuangan. Bagaimana kasih Tuhan dilakukan secara maksimal. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang juga sangat luar biasa di dalam kehidupan seorang Samuel Logan Brengle. Ini adalah orang yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu membaca referensi dari buku ini. Kalau kita lihat dari latar belakang daripada Samuel Logan ini, ia adalah komisaris di The Salvation Army yang terkenal di Amerika. Dia adalah seorang penulis, guru, dan pengkhotbah terkemuka. Tetapi kalau kita melihat latar belakangnya dengan apa yang dikatakannya, di sini dikatakan pada saat dapat melihat Tuhanku yang datang dari pengakuan Bapa yang kekal, dan kemudian surga dan pujaan para malaikat membungkukkan diri di depan kaki para nelayan yang sederhana dan tak terdidik, membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Ini adalah satu ungkapan, satu inspirasi yang dia dapatkan ketika dia melayani. Bapak Ibu Saudara, Logan merupakan orang yang sangat luar biasa di dalam pendidikannya. Dia terkenal dengan kepandaian dan mampu berkhotbah dengan baik. Dan kemudian ketika dia selesai kuliah, banyak tempat, banyak perusahaan yang mau merekrut dia. Tetapi apa? Dia tetap ingin melayani Tuhan dan ingin berkhotbah pada waktu itu. Tetapi ada satu tempat yang menerima dia. Ada satu keinginan, ada satu hasrat di mana dia berpikir bahwa saya nanti di situ akan berkhotbah. Itu yang diungkapkan, itu yang dipikirkan oleh Logan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika tiba di tempat itu, apa yang dipikirkan tidak sesuai. Ternyata di sana dia malah disuruh apa Bapak Ibu? Menyemir sepatu teman-temannya. Itu yang dilakukan oleh pimpinannya. Dia disuruh untuk menyemir sepatu teman-temannya. Dan itu tidak sebentar. Cukup lama. Tetapi ketika dia melihat firman ini, dia membaca firman ini, dia menyadari bahwa dia harus merendahkan diri. Sehingga di dalam doanya dia berkata seperti ini, Tuhan, Engkau membasuh kaki para murid-Mu, saya akan menyemir sepatu teman-temanku. Itulah yang dikatakan dia. Memulai, mengakhiri dengan satu dedikasi yang sangat luar biasa. Dan kalau kita baca di Google apa yang terjadi selanjutnya di dalam kehidupan Logan, dia begitu diberkati oleh Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman Yesus melakukan apa yang terbaik buat murid-muridnya, dia lakukan juga dengan terbaik. Saat ini apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apapun posisi kita, apapun pelayanan kita, yang mungkin orang-orang tidak menganggap setiap kita, mungkin orang tidak pernah menilai itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi dari situ semua akan muncul Tuhan begitu luar biasa di dalam pelayanan kita, sekecil apapun. Dan inilah yang dilakukan Tuhan. Dia yang luar biasa. Kasih Kristus yang dilakukan sampai akhir seharusnya menginspirasi kita untuk mengikuti teladannya. Teladan kita hanya Yesus Kristus satu-satunya. Karena dia junjungan kita. Karena kasih
Tuhan itulah yang memberi jaminan bagi kita bahwa di dalam segala keadaan Ia tidak akan meninggalkan kita, bahkan memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Jadi apapun pelayanan kita saat ini, berikan yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Setia seperti apa yang dilakukan Tuhan. Setia di dalam perkara yang kecil. Dan itu yang menjadi teladan buat setiap kita. Kemudian yang kedua adalah kasih Kristus adalah kasih sampai akhir. Karena di dalam kasih Ia bersikap sabar sampai kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini berbicara tentang kasihnya kepada murid-muridnya dan terutama kepada Yudas. Yudas adalah murid yang terkenal dengan pemberontakan atau orang yang menjual Yesus pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Jadi ini adalah pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Dan diresponi oleh Yudas. Responnya adalah mengiyakan. Seperti itu. Tetapi ternyata Yesus tidak diam saja pada waktu itu. Yesus tidak membiarkan hal itu. Di ayat selanjutnya juga ditulis bahwa sesungguhnya Yesus sudah mengetahui niat jahat Yudas Iskariot, di mana ia akan menyerahkan Yesus demi imbalan uang dari mereka. Dan hal ini tercatat di dalam Matius 26 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Ibu, sudah. Dan hebatnya kita lihat Yesus di situ tetap membasuh kaki Yudas. Yesus tahu bahwa Yudas akan membawanya ke satu titik kematian, satu titik penyiksaan. Tetapi Yesus tetap membasuh kakinya. Kalau kita saat ini mungkin bayangkan sebagai Yesus, apa yang kita akan lakukan? Tahu orang itu yang akan mengkhianati kita, akan menjegal kita mungkin, atau dia yang akan memfitnah setiap kita. Bayangin Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita akan membalas. Kita mungkin karena kalau kita punya kuasa, kita akan lebih menyakiti dia. Atau mungkin menjegal dia lebih duluan sebelum kita melakukan. Atau dia melakukan kepada kita. Banyak trik, banyak hal negatif yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita ketika kita menyadari ada orang yang menyakiti setiap kita. Pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan, gitu kan. Salah ya. Pembalasan harus saya lakukan. Gitu. Tidak bisa seperti ini. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tahu dia akan dikhianati. Yesus tahu dia akan dibunuh. Yesus tahu dia akan dijual. Tetapi Yesus tidak melakukan sesuatu yang membuat Yudas lebih kalah duluan. Di situ dikatakan Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Karena dia adalah muridnya. Itu yang dilakukan. Memberi kasih. Kasih yang murni kepada muridnya. Makanya setiap kita kadang-kadang Pak Wandi mungkin ngonseling atau saya ngonseling, ada orang yang kepahitan dan kita akan mengatakan doakan dia, kasihi dia, maka selesai.
Tetapi kita tetap bersikukuh dengan pendirian kita. Tidak bisa, saya tidak bisa mengasihi dia, saya membenci dia, pokoknya saya tidak bisa. Gitu. Itu yang terjadi. Dengan keangkuhan kita, dengan pemikiran kita, dengan pembatasan pemikiran kita. Sehingga setiap kita terus hidup di dalam kepahitan-kepahitan yang kita pupuk sendiri. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Menghancurkan kita sendiri. Menghancurkan kehidupan kita sendiri. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tetap mengungkapkan kasih-Nya kepada Yudas. Tindakan ini menunjukkan bahwa di dalam kasih-Nya ia bersabar terhadap orang yang berkhianat kepadanya. Dengan kasih dia bersabar. Dia menginginkan untuk Yudas kembali kepadanya. Dia sangat menginginkan hal itu. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dikatakan ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang diinginkan Yesus kepada Yudas pada waktu itu. Tetapi itu tidak terjadi. Yudas tidak berbalik. Dan dia tetap melakukan keinginan dagingnya, yaitu mendapatkan upah. Dan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu yang dilakukan Yesus. Dengan situasi yang ada, dia sudah berupaya supaya Yudas berbalik pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga banyak sekali memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Banyak waktu di dalam kehidupan kita. Untuk setiap kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan memuliakan Tuhan. Tetapi acap kali kita sering mengabaikan hal itu. Sering kali cuek dengan situasi-situasi seperti itu. Satu contoh mungkin, ayo ke gereja, nantilah saya masih muda, mau usaha dulu, mumpung muda. Ayo ke gereja lah, enggak lah nanti saya masih suka dengan hobi saya. Ayo ke gereja lah, enggak lah, enggak bisa, saya mau liburan dulu sama teman-teman. Ayo ke gereja. Itu yang sering terjadi. Kita mengabaikan panggilan Tuhan. Kalau enggak, ayolah melayani kan gitu ya. Kalau kita ngajakin, yuk melayani Tuhan. Enggak lah, saya enggak bisa, ngomongnya seperti itu. Saya enggak punya talenta sama sekali. Talenta saya hanya duduk diam dan melihatkan orang berkhotbah atau berbicara, itu talentanya. Padahal tidak. Tuhan ketika kita melangkah, ketika kita punya keinginan dan melakukan tindakan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Itu yang perlu kita sadari. Kalau kita berpikir ulang, secara pribadi, siapa kita? Apa yang bisa kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kita mungkin berpikir, saya enggak bisa apa-apa. Saya tidak punya kemampuan sama sekali. Tetapi ketika kita menyadari Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang bisa memperlengkapi, maka seharusnya kita berjalan dan melangkah untuk melayani. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya pertama kali ikut Tuhan Yesus, saya pernah berpikir seperti itu. Apa yang saya bisa?
apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Saya nggak punya talenta, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa bernyanyi karena fales. Dan selalu diejek anak saya, Pak, nyanyinya nggak begitu. Tetapi saya terus berusaha. Apa yang saya bisa? Saya akan memberikan untuk Tuhan. Dan semuanya untuk Tuhan. Itu yang perlu dilakukan. Dan ketika kita mau melangkah, Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Amin. Siap melayani Tuhan? Amin. Sudah amin semua Bapak, Pak Wandi, sudah amin semua ya. Jadi semua siap untuk melayani Tuhan. Itu. Apapun itu. Yang terkecil. Dan mungkin tidak dianggap orang atau tidak dilihat orang. Kita butuh pendoa-pendoa. Ya kan? Pendoa apakah dilihat orang? Tidak. Apakah ada orang yang tahu kalau ada yang berdoa pada ibadah ini? Enggak ada yang tahu. Kecil. Tapi punya manfaat yang luar biasa. Dan Tuhan akan melihat itu. Mungkin nyapu ngepel. Dan lain sebagainya. Kecil. Tuhan mungkin, kita mungkin orang-orang yang di sekitar kita tidak melihat itu dan mengabaikan hal itu. Dan itu kita anggap suatu pekerjaan yang, ya kerja apa, nyapu ngepel itu. Tetapi itu kalau kita lakukan untuk Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan, itu akan bermanfaat. Amin. Siap untuk melayani? Ini pertanyaan kedua Pak Wandi. Dan semuanya mengatakan siap. Itu. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan yang diberikan kepada setiap kita di dalam dunia ini. Dan kesempatan itu saya pikir tidak panjang, tidak lama di dalam setiap kita. Waktu kita tidak panjang. Paling panjang 70-80 tahun. Itu pun 70-80 tahun belum tentu masih kuat. Kesempatan kita adalah sedini mungkin. Itu. Sehingga jangan pernah kita meremehkan kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sabar, tetapi ada batasnya. Ada waktunya, di mana setiap kita harus menyadari batasan-batasan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, hari-hari yang kita miliki. Antara mau, antara menerima apa yang menjadi panggilan Tuhan, atau tidak. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir, kasih Kristus adalah kasih sampai akhir. Kenapa dikatakan seperti itu? Di dalam kasih ia mengorbankan dirinya sampai kesudahannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ia berkorban itu tidak setengah-setengah atau tidak separuh-separuh di dalam kehidupannya. Dia melakukan itu secara full, total. Orang bilang sekarang adalah totalitas. Totalitas di dalam kehidupan, totalitas di dalam bekerja, totalitas di dalam melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Dan itu yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Tuhan tidak pernah secara tanggung-tanggung melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kita tahu bahwa Tuhan ditentukan, Yesus ditentukan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan waktunya itu tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Dari kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru, tentu ini adalah waktu yang tidak sedikit. Dari zaman Tuhan Yesus saja,
itu adalah 2000 tahun yang lalu dari titik itu. Bagaimana di zaman perjanjian lama ketika Adam dan Hawa, tentu sangat panjang sekali, ribuan tahun. Proses yang cukup lama sekali. Dan Tuhan berulang-ulang kali selalu memberikan kasihnya kepada manusia. Di dalam perjanjian lama kita bisa lihat bagaimana dia terus berusaha menyelamatkan bangsa Israel. Pada konteks itu adalah konteks khusus bangsa Israel. Dan dia terus berusaha bagaimana bangsa Israel kembali ke tempatnya di Israel, yaitu di tanah Kanaan. Dan berulang kali dibuang, berulang kali dijajah. Tetapi bahkan berulang kali mengalami pembantaian atau penghabisan etnis Yahudi. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, tetap menyertai dan menolong mereka. Bahkan sampai titik kita saat ini, dia tidak lagi melihat secara Israel, secara khusus, tetapi dia melihat secara global, manusia di seluruh dunia harus diselamatkan. Itu yang dilakukannya. Proses yang panjang. Dia memberikan secara total di dalam kehidupan kita. Sehingga sampai titik Yesus mati bagi setiap kita. Dia menyerahkan dirinya dan menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah pemberiannya, pengorbanannya yang diberikannya secara total di dalam kehidupan kita. Itu adalah teladan yang terbaik Bapak Ibu. Betul nggak? Jadi melakukan sesuatu hal tidak setengah-setengah. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Banyak hal yang harus kita kerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kita tidak boleh mengerjakan itu setengah-setengah. Apapun pelayanan kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, kerjakan secara maksimal. Karena itu adalah teladan yang harus diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teladan itu sudah dilakukan Tuhan kepada setiap kita. Artinya Yesus tahu bahwa penganiayaan dan penyalipannya itu di ambang pintu. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi dia sudah tahu bahwa apa yang menjadi pekerjaannya itu sebentar lagi selesai. Dan dia harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan, dia akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dianiaya. Dan dia tidak pernah menghindari itu. Dia tidak akan pernah lari. Ibarat sekarang adalah lari dari kenyataan. Dia tidak lari. Dia menghadapi. Dia menerima. Dia melakukan dengan sukacita. Karena dia paham ini semua untuk kita semua. Dan sebagai refleksi buat setiap kita, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Bukankah kita sudah menerima kasih karunia Tuhan? Amin. Bukankah kita harus menjadi teladan bagi dunia ini? Dan akankah kasih kita sampai akhir? Mari kita merenungkan pertanyaan ini. Sembari kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita merenungkan, bukankah kita sudah menerima kasih karunia Tuhan? Kasih yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih yang luar biasa itu,
Ia berikan secara cuma-cuma buat setiap kita. Bukankah Dia sudah merendahkan dirinya? Dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia menjadi teladan di dalam setiap kita. Akankah kita juga melakukan itu di dalam keseharian kita? Akankah kita melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita? Introspeksi diri kita masing-masing. Sudah melakukan itu atau belum? Sudah memberikan yang terbaik atau belum? Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita semua. Tuhan memberikan contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kasih itu terpancar juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Tuhan begitu luar biasa, yang mampu merubah apa yang negatif di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Kasih itu yang memulihkan kita. Kasih itu yang menyelamatkan setiap kita. Kasih itu yang memberikan setiap kita kemenangan dari segala intimidasi di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau berikan. Kasih yang begitu luar biasa. Sebagai teladan buat setiap kami. Sehingga kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah. Biarkan ini menjadi perenungan buat kami Tuhan. Biarkan ini menjadi pengingat buat kami semua. Dengan apa yang harus kami lakukan sebagai satu tanggung jawab. Sebagai pengikut-Mu. Sebagai orang-orang yang telah Engkau tentukan untuk diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarkan kami terus memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dan pengorbanan-Mu nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Engkau Allah yang melayakkan kami. Engkau Allah yang memberikan kasih karunia di dalam setiap kami. Biarkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan menyadari akan segala dosa-dosa yang kami lakukan, segala hal yang negatif yang kami perbuat selama ini. Kami ingin katakan kepada Engkau dan kami ingin mengakuinya, dan kami mohon ampun atas segala yang kami perbuat, karena hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami dan menyempurnakan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami yang akan melayani Tuhan. Berkati juga roti dan anggur ini Tuhan. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus.
Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih dengan apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Allah yang begitu mengasihi secara luar biasa di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Mari kita angkat roti ini. Ini adalah tubuh Yesus. Dengan kehinaan, Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Dengan siksaan begitu hebat. Secara kekuatan manusia dia tidak akan mampu. Dia tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Tetapi dia mengakhiri dengan finishing well. Dia mengakhiri dengan begitu baik. Apa yang harus dia lakukan buat setiap kita? Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dengan kematian yang begitu hina. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Inilah darah yang tercurah bagi setiap kita. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita diperbarui menjadi orang-orang yang baru di dalam kehidupan kita. Yaitu sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupannya. Dan Dia nyatakan melalui darahnya yang tercurah bagi setiap kita semua. Dan pagi hari ini kita juga memperingati. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu
memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur atas kasih yang diberikan kepada setiap kita. Kasih yang begitu cuma-cuma diberikan di dalam setiap kita. Dia mati buat setiap kita. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus setiap dosa dan kehinaan kita. Katakan kepada Tuhan, ungkapkan sesuatu buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Segala syukur kami, segala hormat kami hanya bagi Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga mengucap terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Kesempatan kembali untuk mengingat akan pengorbanan yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau lah yang baik, Engkau lah dahsyat Tuhan. Engkau memberikan segalanya buat kami, mengorbankan dirimu buat kami. Sehingga kami boleh dilayakkan kembali untuk bersekutu dengan Engkau. Kami dilayakkan lagi, dimenangkan lagi dengan dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih atas pemurnian yang Kau berikan di dalam setiap kami. Biarkan setiap kami Tuhan terus mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami boleh menceritakan apa yang benar, apa yang baik, kasih yang Kau nyatakan Tuhan melalui apa berian-Mu Tuhan, dan kami juga berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Untuk persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening DKPB MBC Metro. Ini adalah laporan keuangan, perpuluhan dan persembahan yang masuk. Selamat ulang tahun untuk Bapak Herman, Bapak Pova dan Ibu Ernawati. Ini ya Pak Herman ya. Selamat ulang tahun ya Pak Herman, Tuhan memberkati.
Ibadah Jumat Agung tanggal 7 April akan diadakan 1 kali jam 6 pagi, Bapak Ibu Saudara. Dan akan dilanjutkan dengan jalan sehat bersama, jadi seluruh jemaat diharapkan memakai baju olahraga. Terbuka juga untuk umum selain jemaat pembina. Bagi jemaat yang ingin menyumbangkan door prize dapat dikumpulkan ke sekretariat gereja. Kemudian untuk ibadah Paskah hari Minggu tanggal 9 April juga diadakan hanya 1 kali jam 5 sore. Jadi pagi tidak ada ibadah ya Bapak Ibu Saudara. Mohon dukungan doa untuk putri dari Bapak Tony yang akan dioperasi hari ini di Rumah Sakit Islam. Mari sama-sama kita dukung doa biar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan. Terima kasih. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Spesial buat Bang Herman, tahun Yobel. Oh, 50 tahun kan tahun Yobel ini. Di sini Man, ngapain turun? Ulang tahun ke-50 tahun Yobel. Biar kita doain dia lepas semua dari hidup ini dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya Man ya, mau saksian nggak Man? Nggak usah. Oke, kita mau kedangin tangan buat Bang Herman. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau dia boleh bertambah umur 1 tahun. Kami berdoa Tuhan, biarlah semakin Tuhan dia boleh mendekatkan diri kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin cinta akan Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan turun Tuhan anugerah yang melimpah dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah di tahun-tahun ke depan Tuhan, dia boleh mengalami kelimpahan daripada Engkau Tuhan. Dia boleh mengalami sukacita yang melimpah daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berkati Herman Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi harapannya Tuhan. Engkau Allah yang menggenapinya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan, turun berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin Tuhan dari awal ibadah hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menemukan tempat yang terbaik dalam hati kami Tuhan. Firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Bukan cuma bertumbuh Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami sesuai dengan pertobatan kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan.
buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat anak dari Tony Tuhan. Bapak kami berdoa biar tangan kasih-Mu Tuhan yang menjamah, memulihkan, menyembuhkannya Tuhan. Kalau hari Selasa besok akan dioperasi ulang Tuhan. Bapak kami berdoa biar tangan kasih-Mu Tuhan yang campur tangan Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi para dokter yang menanganinya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan. Yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Ini waktu buat mereka Tuhan untuk melihat kekuatan, kuasa daripada Engkau buat mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau buka jalan Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam perekonomian Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan biar mereka boleh mengalami Yehova Jireh dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia bagimu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rencana-Mu, rancangan-Mu pasti digenapi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, aparat pemerintahan yang ada Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan. Biar mereka bersama-sama membangun, menjaga, merawat bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia semakin hari Tuhan, semakin kuat. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin kokoh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati kota Metro Tuhan. Biar Metro penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Metro penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tudungi kota ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh menjadi tiang-tiang tempat di mana Tuhan boleh menyatakan Tuhan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kota ini penuh dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, Kau terus pimpin kami Tuhan. Kau terus memberkati lumbung kami, Kau terus memberkati pekerjaan kami, warga kami Tuhan. Apapun yang kami buat, kami berdoa Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Dan sehingga tumbuh nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Beri kami roh takut akan Kau Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Beri kami Tuhan ucapan yang selalu mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkata,